siang Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kita kembali pada Sabtu siang ini belajar firman Tuhan. Apa kabarnya Bapak Ibu sekalian? Saya berharap semua dalam keadaan baik, dalam keadaan sehat. Sama-sama karena Tuhan Yesus sangat luar biasa baik dalam kehidupan kita. Sebelum kita belajar firman Tuhan, mari kita berdoa dulu. Terima kasih Tuhan atas siang hari ini, biarlah firman-Mu terus menguatkan kami Tuhan, para hamba-hamba-Mu, sedang jemaat-Mu di mana mereka pun berada Tuhan. Tetapi setiap kami Tuhan dapat mengerti akan kebenaran firman Tuhan di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Sabtu lalu kita belajar mengenai definisi dosa Bapak Ibu. Pada Sabtu ini kita belajar mengenai dosa di bumi. Menurut Alkitab, apakah definisi dosa itu? Coba kita lihat di dalam Alkitab kita. Di dalam 1 Yohanes 3 ayat 4 dan Roma 14 ayat 23. Dalam 1 Yohanes 3 ayat 4 berkata, setiap orang yang berbuat dosa melanggar juga hukum Allah, sebab dosa ialah pelanggaran hukum Allah. Dalam Roma 14 ayat 23 berkata, tetapi barang siapa yang bimbang, kalau ia makan, ia telah dihukum, karena ia telah melakukan berdasarkan iman, dan segala sesuatu yang tidak berdasarkan iman adalah dosa. Menurut bahasa aslinya, dosa itu harmatia, yaitu pelanggaran hukum Allah, segala sesuatu yang tidak berdasarkan firman. Pelanggaran yang tidak sesuai dengan kebenaran firman, itu adalah pelanggaran hukum Allah yang disebut dengan dosa. Kalau bahasa Latinnya kita sebut harmatia. Dosa adalah keadaan yang menyebabkan manusia terpisah dari Allah karena pikiran, sikap, perkataan, dan perbuatannya yang salah atau yang keliru, yang tidak berkenan kepada Allah. Coba kita lihat di dalam Mazmur 32 ayat 1 dan 2 berkata seperti ini. Kebahagiaan orang yang diampuni dosanya, itu bagi kopnya. Dan dari Daud nyanyian pengajaran, berbahagialah orang yang diampuni pelanggarannya, yaitu dosanya yang ditutupi. Ayat 2, berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan dan yang tidak berjiwa penipu. Kesalahan-kesalahan itu sendiri disebut dosa dulu. Tetapi keadaan sebagai orang yang berdosa lebih luasnya, artinya daripada hanya semata-mata melanggar hukum-hukum Allah. Hal ini berarti memalingkan arah kehidupan dari segala rancangan yang dikehendaki Allah. Contoh pendeknya seperti ini. Ketika Tuhan sudah merancang hidup kita, tetapi kita memiliki rancangan kita sendiri yang di luar dari rancangan Tuhan, itu kita tahu bahwa kita mengalihkan arah kehidupan dari segala rancangan yang Tuhan sudah berikan, yang sudah Tuhan tetapkan dalam hidup kita. Ketika anak Tuhan lari dari panggilan Tuhan, ketika anak Tuhan lari dari rencana Tuhan, banyak contoh-contoh Alkitab, banyak firman-firman Tuhan yang kita lihat bahwa ketika Tuhan sudah menetapkan rancangan dalam hidupmu, tetapi kau tidak mau untuk melakukannya, tetapi lebih baik di luar rancangan Tuhan, itu adalah jahat di mata Tuhan. Dosa telah membuat manusia kehilangan kemuliaan Allah yang tadinya melekat pada manusia sebagai makhluk ciptaan Allah yang tertinggi dan termulia di dalam Roma 3 ayat 23. Setelah kejatuhan Adam dan Hawa ke dalam dosa, apakah yang terjadi Bapak Ibu? Di dalam 1 Yohanes 5 ayat 19 dan di dalam Roma 3 ayat 23. Dalam 1 Yohanes 5 ayat 19 berkata, kita tahu bahwa kita berasal dari Allah. Kita tahu bahwa kita berasal dari mana? Dari Allah. Dan seluruh dunia berada di bawah kuasa sejahat. Di dalam Roma 3 ayat 23 berkata, karena semua yang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Firman Tuhan jelas berkata, seluruh dunia berada di bawah kuasa si jahat. Semua orang yang telah berbuat dosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Definisi kata dosa secara umum adalah pelanggaran atau perbuatan yang melanggar hukum Tuhan atau agama dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Dalam pemahaman Kristen, dosa adalah kemelesetan hidup atau hamartia, yaitu penyimpangan dari kebenaran yang bisa menjadi penghambat pelakunya pendapatan pertolongan Tuhan.
bisa menghambat untuk pertolongan Tuhan datang kepada kehidupan kita. Bagi kita sebagai orang Kristen, dosa adalah dosa tanpa ukuran besar atau kecil, yang setiap dosa sama bobotnya, baik dosa kecil ataupun dosa besar, bobotnya sama. Nggak ada yang, oh ini dosa kecil, ini dosa kecil. Tidak, tetapi kita tahu bahwa dosa ya dosa. Dan kita paham bahwa bagi orang Kristen itu sesuatu hal yang mungkin menipu orang atau memfitnah orang, tetap saja namanya dosa. Itu adalah dosa dan mesti minta pengampunan datang daripada Tuhan. Dosa dimulai dari ketidaktaatan. Jelas sekali di situ dikatakan ketidaktaatan yang lahir dari kesombongan dan iri hati kita sebenarnya. Kekuatan dosa ini seringkali membelenggu Bapak Ibu kehidupan orang Kristen. Padahal dosa itu, kita tahu bahwa dosa itu sudah hilang sangat mautnya, karena Tuhan Yesus telah mati di atas kayu salib untuk menebus dosa manusia. Dosa dibasuh oleh darah Kristus. Hidup kita sudah ditebus dari kuasa dosa. Bahkan Yesus sendiri pun telah melakukan karya yang agung itu ketika kita masih berdosa. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita. Ketika kita masih berdosa di dalam Roma 5 ayat 8. Tuhan memberitahu Kain bahwa bila seseorang tidak berbuat baik, maka baca di dalam Kejadian 4 ayat 7. Kata firman Tuhan tentang dosa. 1. Semua manusia telah jatuh dalam dosa. Apa? Semua manusia telah jatuh dalam dosa. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Itu kata firman Tuhan dalam Roma 3 ayat 23. Kebenaran ini mengajarkan kepada kita bahwa setiap orang telah berbuat dosa. Kalau orang yang berkata, saya tidak berbuat dosa, hal itu berarti firman Tuhan tidak dipahaminya dengan benar, dan dengan ucapan itu menjadikan Tuhan pembohong. Jelas dikatakan, semua orang itu telah berbuat dosa. Kalau kita bilang, saya nggak berdosa, saya tidak melakukan kesalahan, saya tidak melakukan penipuan. Tetapi jelas-jelas kalau kita tidak dibasuh, Tuhan sudah jelas dengan firman Tuhan dengan jelas dikatakan bahwa telah Tuhan datang untuk menghapus semua dosa manusia. Dia yang mengorbankan dirinya untuk datang ke dunia untuk menghapus dosa kita. Yang kedua itu upah dosa adalah maut. Sebab upah dosa ialah maut, tetapi ini saya jelaskan, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Roma 6 ayat 23. Ya, dosa mengakibatkan orang keluar dari hidup yang sesuai dengan rencana Allah dan maksud Tuhan, lalu memindahkan orang itu ke dalam posisi yang harus dihukum oleh keadilan Allah. Ketika kita sudah dibenarkan dan manusia jatuh dalam dosa, ya otomatis orang ini berpindah dalam posisi yang akan dihukum oleh keadilan Tuhan. Hukuman dosa adalah maut, dan hanya anugerah Tuhan melalui karya penebusan Kristuslah yang sanggup mengembalikan manusia itu ke dalam kehidupan. Poin yang ketiga, dosa menghambat pertolongan Tuhan, Bapak Ibu. Poin yang pertama apa? Semua manusia telah berbuat dosa. Yang kedua, upah dosa ialah maut. Yang ketiga, dosa menghambat pertolongan Tuhan. Sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan kita, Bapak Ibu, dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar. Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allah ialah segala kejahatanmu, dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu, sehingga dia tidak mendengar ialah segala dosamu di dalam Yesaya 59 ayat 1 dan 2. Dikatakan tangan Tuhan tak kurang panjang, tangan Tuhan tak kurang panjang. Kita tahu bahwa ketika Tuhan menolong hidupmu, ketika kamu berbalik dan meminta ampun terhadap segala dosamu, dan ketika kita kembali dan melihat hidup kita tidak benar atau tidak layak di hadapan Tuhan,
dosa menghambat pertolongan Tuhan. Seringkali kita sebagai anak-anak Tuhan berdoa kok doa kita nggak pernah dijawab, doa kita kok Tuhan nggak dengar. Itu karena dosa yang menghalang atau yang menghambat pertolongan Tuhan Bapak Ibu. Mari kita datang kepada Tuhan untuk kita bertobat, untuk kita sungguh-sungguh meminta ampun kepada Tuhan, sehingga pertolongan Tuhan tepat pada waktunya. Tuhan selalu menolong hidup kita. Tidak ada kata terlambat untuk Tuhan, karena pertolongan Tuhan tepat pada waktunya. Pertolongan Tuhan sesuai dengan kairosnya Tuhan, sesuai dengan waktunya Tuhan. Tidak lebih, tidak kurang, dia selalu pas. Di saat kita tahu kita butuh pertolongan Tuhan, selalu hadir untuk kita. Makanya dikatakan di sini dosa menghambat pertolongan Tuhan. Ya, jika kita tidak mendapatkan pertolongan Tuhan pada hal-hal yang kita doakan, periksa, introspeksi diri kita. Mungkin dengan cara yang tepat untuk memahami penyebabnya apa nih. Seringkali penyimpangan dosa membuat kita kehilangan hubungan intim dengan Tuhan, sehingga kita gagal untuk menerima pertolongannya. Poin yang keempat, Tuhan berkuasa mengampuni dosa. Katakan sama-sama, Tuhan berkuasa mengampuni dosa. Dikatakan di situ, siapakah Allah seperti Engkau yang mengampuni dosa dan yang memaafkan pelanggaran dari sisa-sisa miliknya sendiri, yang tidak bertahan dalam murkanya untuk seterusnya, melainkan berkenan kepada kasih setianya. Biarlah dia kembali menyayangi kita, menghapuskan kesalahan-kesalahan kita, dan melemparkan segala dosa kita ke dalam tubir-tubir laut, di dalam Mika 7 ayat 18 dan 19. Karena tidak ada orang yang sempurna. Sekali lagi saya tekankan, tidak ada orang yang sempurna. Karena kalau dosa, untuk kembali tangan Tuhan selalu terbuka untuk kita. Ketika kita meminta ampun kepada Tuhan, ketika kita datang kepada Tuhan, ketika kita sujud menyembah Tuhan, ketika kita berkata, Tuhan ampuni segala dosa dan kesalahan kami, Tuhan tuh murah hati dan dia selalu mengampuni ketika kita sungguh-sungguh untuk kita datang kepada Tuhan. Kasih sempurna Bapa mencari kita, dan kalau dalam dosa untuk kembali tangannya selalu terbuka untuk kita. Ya, kita tahu kalau akibat dosa manusia, maka kutuk ditimpakan kepada ular, Hawa, tanah, dan Adam. Coba kita lihat firman Tuhan dalam Kejadian 3 ayat 14 sampai 19. 14 berkata, lalu berfirmanlah Tuhan kepada ular itu, karena engkau berbuat demikian, terkutuklah engkau di antara segala binatang-binatang. Dengan perutmu lah engkau akan menjalar, dan debu tanahlah akan menjalar, dari debu tanahlah akan makan seumur hidupmu. Ayat 15, aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan tumitnya. Firman-Nya kepada perempuan itu, susah payahmu waktu mengandung akan kubuat sangat banyak. Dengan kesakitan engkau akan melahirkan anakmu, dan engkau akan diraih kepada suamimu, dan ia akan berkuasa atasmu. Di ayat 17, lalu firman-Nya kepada manusia itu, karena engkau mendengarkan perkataan istrimu dan memakan dari buah pohon yang telah kuperintahkan kepadamu, jangan makan daripadanya, maka terkutuklah tanah karena engkau. Dengan bersusah payah engkau akan mencari rezekimu dari tanah seumur hidupmu. 18, semak duri dan rumput duri yang akan dihasilkannya bagimu, akan tumbuh-tumbuhan di padang akan menjadi makananmu. 19, dengan berpeluh engkau akan mencari makananmu sampai engkau kembali lagi menjadi tanah, karena dari situlah engkau diambil, sebab engkau debu dan engkau akan kembali menjadi debu. Kutukan atas ular adalah, dengan perut mula engkau akan menjalar, dan debu tanahlah engkau akan memakan seumur hidupmu. Yang kita baca dari Kejadian 3 ayat 14-19. Kutukan terhadap Hawa, yang pertama ayat 15 dikatakan permusuhan antara keturunan ular dan keturunan perempuan. 16, dengan kesakitan engkau akan melahirkan anakmu.
Susah payahmu waktu mengandung akan kubuat kau sangat banyak. Yang keempat, engkau akan birahi kepada suamimu. Dan yang kelima, suamimu akan kuasa atasmu. Dan kutukan atas tanah dan Adam adalah satu semak duri, dan rumput duri akan dihasilkannya bagimu. Inilah semak duri merupakan kiasan kegagalan atau susah yang menjengkelkan hati. Harus menghasilkan dengan jerih payah atau dengan segala usaha yang kita punya. Maka para pria bekerja susah payah membanding dolar untuk memberikan nafkah bagi keluarga yang ada, dan tidak gampang, Bapak Ibu. Karena firman Tuhan berkata, kutuk tanah dan Adam adalah dengan menghasilkan dengan jerih payah atau dengan segala usaha yang dia punya, dengan susah payah. Dengan berpeluh engkau akan mencari makananmu. Harus mengusahakan dengan kerja keras, atau dengan kata yang tidak ada mudah didapatkan. Kita tahu bahwa ketika kita bekerja keras dan kita menghasilkan uang untuk mencari nafkah, begitu banyak orang yang saat ini kehilangan pekerjaan, menjadi banyak yang stres, banyak yang mungkin dalam saat ini pikirannya terganggu karena pendapatannya berkurang atau apapun. Tapi ingatlah firman Tuhan bahwa Tuhan memberikan kekuatan, memberikan pengharapan di dalam Dia. Di dalam Yesaya 53 ayat 6 berkata, kita sekalian sesat seperti domba, masing-masing kita mengambil jalannya sendiri, tetapi Tuhan menimpakan kepadanya kejahatan kita sekalian. Dalam 2 Korintus 5 ayat 15 berkata, dan Kristus telah mati untuk semua orang, supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup dengan dirinya sendiri, tetapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan oleh mereka. Kita sekali-sekali sesat seperti domba, masing-masing mengambil jalan sendiri. Semua orang hidup untuk dirinya sendiri. Karena kita tahu bahwa ketika kita tersesat, seperti yang Alkitab ilustrasikan, seperti domba-domba yang tersesat dan mengambil jalan sendiri. Dan Tuhan mencari hidup kita untuk Dia membalikkan rancangan-rancangan yang Tuhan sudah pilih, untuk kita tidak terjerumus atau kita tidak jatuh ke dalam dosa, ke dalam jurang yang semakin dalam, untuk tidak mengenalkan Tuhan. Tetapi Tuhan memberikan jalan untuk kita berbalik kepada Dia. Demikianlah firman Tuhan yang bisa saya sampaikan. Kita akan kembali minggu depan dalam waktu yang sama dan jam yang sama, dan jam 1 siang waktu sini. Satu depan kita akan belajar mengenai penebusan, Bapak Ibu. Kita akan sama-sama belajar bagaimana firman Tuhan ini bisa menguatkan hidup kita. Kita percaya bahwa setiap firman yang kita dengar, kita akan mendapatkan rema. Kita belajar bersama-sama mengenai firman Tuhan. Salam sukacita selalu. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.